Korupsi dana desa sudah keterlaluan. Korupsi dana desa menempati posisi kedua kejahatan korupsi di Indonesia. Karena itu, sebaiknya Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apalagi, tindak pidana korupsi di Kemendes PDTT sudah tergolong keterlaluan. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Peneliti ICW Kurnia Ramadan mengatakan hal itu menyusul temuan tentang maraknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan pejabat dari perangkat desa. Berdasarkan data ICW, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik kejahatan korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah aparatur sipil negara atau ASN dan pihak swasta. Menurut Kurnia, selama kurun waktu 5 tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Ini penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah. Kenapa perangkat desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi? Kurnia mengatakan, jika mengacu pada data tersebut, pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan pada penggunaan dana desa di Kemendes PDTT. Sebab, data ICW menunjukkan fakta bahwa isu-isu penyelewengan penggunaan dana desa marak terjadi dan sudah keterlaluan. Kurnia menyebutkan ada isu pengelolaan dana desa yang masih banyak diselewengkan oleh aparatur desa itu sendiri. Kurnia juga mengatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total 111 miliar rupiah. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada tahun 2020 setelah praktik korupsi yang dilakukan oleh klaster politik, yakni anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar 115 miliar rupiah. Kerugian negara untuk klaster politik mencapai 115 miliar, sedangkan klaster perangkat desa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 111 miliar. Lalu untuk BUMN dan atau BUMD sendiri mencapai 38 miliar rupiah. Di sisi lain, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menggelontorkan dana desa sebesar 72 triliun di tahun 2021. Dana tersebut harapannya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dalam jumlah besar dan masif. Penyaluran dana tersebut menurut Abdul Halim juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan membantu kegiatan ekonomi di desa. Sementara itu, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi memaparkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan mempertimbangkan pandemi. 3 fokus anggaran dana desa tahun 2021. Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes. Bersama BUMDes, penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya yang dikelola BUMDes atau BUMDesma. Selain itu, Budi mengatakan bahwa ada program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir ialah adaptasi kebiasaan baru, yaitu desa aman pandemi.